Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu, tetap semangat. Di pagi hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam memperoleh ilmu di pagi hari ini, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita khususnya. Anak-anak, minggu yang lalu kita membahas tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Ya, adapun tahap-tahapnya, yang pertama ya saya mengulang minggu kemarin pengumuman. Ya, jadi diadakannya formasi pegawai negeri sipil. Pertama ini adalah pengumuman. Yang kedua, apa persyaratannya? Ketiga, melamar. Yang keempat yaitu penyaringan. Ya, sedangkan sekarang kita membahas tentang langkah yang kelima yaitu pengumuman pelamar yang diterima. Pelamar yang diterima ya setelah diumumkan ini wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada pejabat pembina kepegawaian yang ditunjuk. Apa saja itu? Yang pertama adalah fotokopi ijazah yang disahkan atau yang sudah dilegalisir. Sedangkan yang kedua, daftar riwayat hidup atau juga disebut kurikulum vitae atau CV. Yang ketiga yaitu foto ukuran 3x4. Ya. Sedangkan selanjutnya adalah surat keterangan kriminal. Ya, ini surat keterangan kriminal. Jadi kalian tuh bebas dari kriminal. Ini maksudnya biasanya ini didapatkan dari kepolisian atau juga disebut SKKB atau SKCK. Ya, ini surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini adalah surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa kalian sehat jasmani dan rohani. Jasmani ini kalian tidak cacat, rohani ini berarti mental kalian, jiwa kalian sehat, ya, gitu. Tidak stres ya, dalam keadaan stres atau gangguan jiwa, ya itu tidak boleh. Sedangkan yang terakhir yaitu bukan yang terakhir ya, yang F yaitu kartu pencari kerja dari Disnaker. Kalau dulu namanya kartu kuning. Ini kita dapatkan di Dinas Tenaga Kerja. Ya, untuk yang F. Sekarang yang G yaitu surat pernyataan. Surat pernyataan ini siapa yang membuat? Adalah calon pegawai negeri sipil. Yang isinya tentang apa? Yaitu satu, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi kalian tidak pernah dihukum atau tidak pernah dipenjara. Makanya kalian itu harus hati-hati ya sebagai generasi muda. Karena apa? Kalau sudah ada catatan kriminal atau kalian pernah dihukum, ini kalian mencari kerja susah. Ya, mencari kerja susah. Apalagi kalau sekarang ini ya, kalian tidak usah telinganya ditindik atau juga bertato ya. Ini kalau melamar kerja ini juga akan susah kalian nanti, ya kan? Nah, image-nya kita sebagai orang Indonesia ya, orang timur, orang yang sudah tatoan, apalagi laki-laki yang tindian, ini kan menjurus pada kalian itu sukanya berbuat yang kriminal ya. Jadi kalian harus hati-hati. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS. Jadi kalian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau kalian diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau pegawai swasta.
Dan yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS. Maksudnya, kalian sudah, misalnya tahun kemarin kalian itu melamar sebagai pegawai negeri sipil, kalian diterima, tapi belum mendapatkan SK yang menyatakan bahwa kalian sudah PNS, masih capek, ya belum prajabatan. Terus kalian itu mendaftar lagi, ya ada formasi lagi karena kalian tidak suka atau karena jauh tempatnya, ya kalian mendaftar lagi, itu tidak diperbolehkan. Jadi yang mendaftar ini tidak berkedudukan sebagai calon PNS, ya. Sedangkan yang keempat, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau kalian sudah berkeinginan menjadi PNS harus siap ditempatkan di mana saja ya, khususnya di seluruh Indonesia. Tapi misalnya ditempatkan di negara lain itu juga harus siap, tapi yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan juga tidak menjadi anggota pengurus parpol. Apa itu parpol? Adalah partai politik. Misalnya, kalian pada saat mendaftar, kalian sudah menjadi pengurus parpol. Kalian harus melampirkan surat bahwa kalian sudah berhenti, ya. Kalian tidak aktif lagi sebagai pengurus parpol. Karena apa? Pegawai negeri sipil dan ABRI ini kan harus netral, tidak boleh menjadi salah satu anggota atau pengurus partai politik, yaitu. Nah, ini yang H, yaitu fotokopi sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman kerja. Kan dari awal ya, syarat-syarat menjadi pegawai negeri sipil umurnya minimal berapa tahun, ya. Misalnya umurnya 17 tahun ya berdasarkan undang-undang, dan maksimal itu umurnya di sini 35 ya. Bagi yang ini ya yang berumur 35 tahun kan pastinya dia sudah bekerja ya, dan harus juga punya pengalaman kerja, ini harus dilampirkan yaitu. Sedangkan yang keenam ini adalah pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil, yaitu pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus. Nah, ujian dan maksudnya dinyatakan lulus ujian dan dinyatakan sebagai calon PNS. Nah, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ini langsung atau sudah mempunyai namanya NIP ya, nomor identitas pegawai, yaitu pegawai negeri sipil. Jadi kalau ada seseorang yang punya NIP, ini dia berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, ya itu perlu kalian ketahui. Setelah itu ini akan ditetapkan golongan dan ruang. Apa itu golongan dan ruang? Ini sebagai dasar penggajian pertama. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijazah pada saat kalian melamar. Ya, golongan ruang atau gaji ini sudah ditetapkan menurut ketentuan peraturan atau PP nomor 98 tahun 2000 yang sudah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002. Nah, ini berdasarkan dari ijazah yang kalian miliki. Misalnya pada saat kalian melamar itu menggunakan ijazah SD, ini berarti golongannya 1A ya, 1C ini untuk SLTP, 2A ini kalau lulus SLTA, 2B ini kalau lulus sekolah guru pendidikan luar biasa ya, itu atau D1 setingkat. Tapi sekarang ini tidak ada ya D1 ya, sekarang ini semuanya sudah S1. 2C ini biasanya lulus dari D3 atau sarjana muda. Ini juga sudah jarang ya, sudah banyak yang ditutup ya, kecuali memang yang ditunjuk. Golongan 3A ini kalau sarjana S1 atau D4 setara ya ini. Sedangkan golongan 3B dokter atau apoteker atau magister ya. Kalau kalian S2 ini menjadi lulus S2 menjadi